Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Janti. Saya akan membacakan tugas karya ilmiah yang berjudul Hubungan Durasi Penggunaan Gawai Terhadap Perkembangan Sosial Anak Remaja Usia 13 Tahun. Abstrak. Anak remaja usia 13 tahun mengalami masalah psikososial, khususnya masalah sosial emosional seperti kecemasan, susah beradaptasi, susah bersosialisasi, anak sulit diatur dan berperilaku agresif. Berbagai stimulus mampu mempengaruhi perkembangan anak, diantaranya yaitu gawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan durasi dampak penggunaan gawai terhadap perilaku sosial anak remaja usia 13 tahun. Era globalisasi merupakan pintu atas semua perubahan, menyebabkan berbagai perkembangan dalam hal teknologi. Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan berbagai akibat yang bisa ditimbulkan oleh pemakainya. Salah satu hasil perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya teknologi informasi gawai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon terhadap perkembangan teknologi informasi gawai, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pengguna teknologi informasi gawai aktif ini, khususnya terhadap perilaku sosialnya. Teknologi informasi gawai adalah kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang berukuran mini. Teknologi gawai yang hadir pada saat ini sangat cocok dengan kepribadian manusia, khususnya remaja, di mana gawai adalah suatu istilah yang asal-muasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti alat elektronik atau digital berukuran mini yang mempunyai kegunaan khusus. Teknologi informasi gawai sangat diminati oleh semua kalangan tanpa mengenai status sosial, usia, dan jenis kelamin. Kecanggihan dan keunikan dari berbagai gawai menjadi salah satu pendorong meningkatnya tingkat konsumsi gawai. Bentuk dan varian dari teknologi ini sangat beragam, seperti laptop, notebook, smartphone, iPad, dan tablet. Dampak positif memperbanyak teman dan memudahkan dalam berinteraksi jarak jauh. Sedangkan dampak negatif kehilangan makna interaksi secara sosial, tidak terjalinnya kerjasama antar teman, hidup secara individualis, dan hidup dengan dunia maya. Kata kunci gawai perkembangan sosial usia 13 tahun. Pendahuluan, latar belakang masalah. Perkembangan sosial pada anak remaja usia 13 tahun, yaitu perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat dimanapun anak berbeda. Perkembangan sosial merupakan sebuah pencapaian dari kematangan seseorang dalam berhubungan sosial, serta menyaksikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Pada aspek sosial, anak remaja usia 13 tahun biasanya bersosialisasi dengan orang di sekitarnya, baik dengan teman sebaya atau dengan orang lain di luar lingkungan rumahnya, serta kemampuan anak dalam mentaati setiap peraturan dan norma yang berlaku. Dewasa ini, kemajuan dalam bidang teknologi berlangsung amat pesat sehingga tidak memungkinkan seseorang untuk mengikuti seluruh proses perkembangannya. Perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari adanya perkembangan dalam bidang sains yang juga berlangsung dengan pesat sekali, terutama sejak abad ke-19 hingga sekarang. Penciptaan teknologi dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan, tugas, dan pekerjaan manusia. Dalam hal ini, perkembangan teknologi bertujuan untuk semakin mempermudah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Perkembangan ini membawa angin segar bagi manusia. Pembaharuan teknologi komunikasi dan informasi menciptakan berbagai macam perubahan teknologi, dari mulai komputer yang kemudian memiliki pembaruan berbentuk gawai, yaitu laptop atau notebook. Gawai yaitu handphone, laptop, dan iPad. Teknologi informasi berfungsi untuk membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta memberi respon yang tepat kepada pelanggan karena teknologi informasi dapat mendukung dalam penyimpanan data pelanggan. Namun, tanpa mereka sadari, ketergantungan terhadap gawai yang mereka anggap sebagai penunjang studi mereka ataupun sebagai pengikut perkembangan mereka malah dapat menjadi penghambat bagi studi mereka jika tidak digunakan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya dan bijaksana. Kecenderungan penyalahgunaan terhadap gawai akan terlihat pada siswa yang tidak pernah bisa terlepas dari gawai mereka, terlebih
seperti smartphone dan atau tablet atau iPad. Karena memang teknologi zaman sekarang yang sangat canggih, semua informasi dan hal-hal yang berbau update bahkan yang mampu menjangkau seluruh dunia pun dapat diakses hanya melakukan smartphone atau tablet. Siswa yang seperti ini akan cenderung memilih game atau online daripada mengikuti pelajaran, dan akhirnya nilai mereka tidak akan mencapai hal yang maksimal. Gawai akan sangat berpengaruh karena gawai menjadi sarana yang sangat mudah untuk menghasilkan kecanduan game atau online yang kurang mendatangkan manfaat. Gawai bisa dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan tiap manusia, baik dalam sosial, ekonomi, maupun budaya. Dari sekian kelebihan yang telah ditawarkan oleh bentuk-bentuk gawai, terdapat juga banyak dampak negatif bermunculan, mengemukakan bahwa bentuk pendekatan komunikasi yang paling ideal adalah yang bersifat transaksional, di mana proses komunikasi dilihat sebagai suatu proses yang sangat dinamis dan timbal balik. Dengan adanya realitas seperti itu, dipastikan akan adanya banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada diri pelajar yang menggunakan gawai, khususnya pada perilaku sosial siswa, karena pada dasarnya siswa itu makhluk sosial. Segi utama yang perlu diperhatikan bahwa manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial. Sejak itu dilahirkan, ia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, makanan dan minuman dan lain-lainnya. Jika perlu, anak remaja yang menggunakan gaya semacam itu dibiarkan terlalu lama, maka tidak menutup kemungkinan akan membentuk sikap sosial yang baru bagi anak remaja, yakni sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sosial, baik interaksi antara siswa, guru maupun lingkungan sekitar. Karena adanya kondisi seperti ini, anak tersebut akan lebih leluasa untuk melakukan kegiatan yang intens dengan dunia maya, baik itu Facebook, Twitter maupun lainnya. Kondisi ini bisa mendorong siswa untuk acuh terhadap lingkungan sosial dan biasanya tidak berinteraksi dengan temannya. Dengan hal tersebut, untuk mengkaji lebih mendalam berkaitan dengan dampak yang disebutkan oleh pengguna gawai di sekolah, maka penulis bergerak untuk melakukan penelitian guna mengetahui hal tersebut. Materi inti. Pada dasarnya, anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan di mana anak berada. Sebagai contoh, anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang melek teknologi sedikitnya akan terpengaruh untuk menggunakan teknologi karena pembiasan yang dilihat adalah seputar penggunaan teknologi. Salah satu contoh dari teknologi adalah gawai. Saat ini dunia teknologi informasi telah berkembang sangat pesat. Berdasarkan pengamatan penelitian di lapangan, hampir semua masyarakat dari berbagai kalangan begitu pandai memegang, mengoperasikan atau berkawan dengan gawai di mana saja. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun banyak yang sudah pandai menggunakan gawai. Gawai yang dimaksud adalah menggunakan media teknologi informasi berupa laptop, HP, dan tablet. Penggunaan gawai yang dimaksud adalah ketergantungan anak remaja usia 13 tahun terhadap internet dan media sosial sehingga mempengaruhi perilaku sosial siswa. Perilaku anak remaja usia 13 tahun yang dimaksud adalah sifat dan sikap yang ditujukan anak remaja usia 13 tahun saat berada di lingkungan rumah, baik saat interaksi dengan orang tua dan temannya. Teori hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran. Itu aja nggak semuanya. Teori hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu sosiologi pendidikan yang mencakup tentang perilaku kehidupan individu dan masyarakat. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan datanya menggunakan 3 cara, yakni wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini menjadikan gawai sebagai salah satu perkembangan teknologi yang paling aktual di Indonesia selama lebih dari 5 tahun. Dalam pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan pada anak remaja tidak dapat ditemukan secara pasti sebelumnya, melainkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bergantung dari keadaan dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban responder. Dengan perkataan lain, di dalam wawancara mendalam berlangsung suatu diskusi di antara anak remaja. Hasil penelitian, anak remaja yang menggunakan aplikasi gawai berdasarkan hasil penelitian perolahan dari skala penilaian yang telah dilakukan, maka diperoleh data hasil anak yang menggunakan aplikasi gawai.
Perilaku sosial remaja berdasarkan hasil perolehan dari skala penilaian telah dilakukan oleh sekolah dengan wawancara kepada guru mengenai perilaku anak selama berada di rumah. Maka diperoleh data hasil perilaku anak remaja yang lebih tertarik dengan gawai daripada sosialisasi dengan temannya. Penggunaan aplikasi gawai berperilaku perkembangan sosial anak remaja berdasarkan hasil perolehan dari skala penilaian yang dilakukan oleh orang tua di rumah, maka diperoleh dari hasil yang menggunakan aplikasi gawai dan perilaku sosial anak. Pembahasan. Sosialisasi dipahami sebagai upaya pengenalan sosialisasi anak terhadap orang lain yang ada di luar dirinya dan lingkungannya, serta pengaruh timbal balik dari berbagai segala kehidupan bersama yang mengadakan hubungan satu dengan lainnya, baik dalam pembentukan perorangan maupun kelompok. Gawai yang dimaksud adalah menggunakan metode teknologi informasi berupa laptop dan HP. Penggunaan gawai yang dimaksud adalah ketergantungan siswa terhadap internet dan sosial sehingga mempengaruhi perilaku sosial anak remaja. Perilaku sosial anak remaja dimaksud adalah sifat dan sikap yang ditunjukkan siswa saat berada dalam lingkungan sekolah, baik saat pembelajaran langsung maupun saat interaksi dengan orang tua di rumah dan teman seusianya. Penutup atau kesimpulan. Dampak penggunaan gawai terhadap perilaku sosial memang benar adanya. Dengan adanya penggunaan yang intens menyebabkan perubahan-perubahan dalam diri anak remaja, khususnya dalam hal perilaku sosial. Dampak yang ditimbulkan dalam bentuk positif dan negatif. Dampak positifnya memperbanyak teman, memudahkan dan berinteraksi jarak jauh. Dampak negatifnya kehilangan makna interaksi secara face to face, tidak terjalannya kerjasama antara teman, hidup secara individualis dan hidup dengan dunia maya. Saran, orang tua hendaknya meningkatkan kembali ketegasan terhadap anak remajanya berkaitan dengan penggunaan gawai yang sangat intens. Orang tua diharapkan dapat memberikan bimbingan, arahan, dan perhatian kepada siswa, khususnya dalam penggunaan gawai secara tepat. Anak remaja sebagai pengguna gadget aktif sebaiknya bisa lebih memilih. Daftar pustaka. Ari Kunto Suharsini 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta. PT Rineka Cipta Biagia Serli 2010, Media Impact Jakarta. Salemba Humanika Buter Judit 1999, Faculty with for Moving Teaching and Learning to the Web, Lingua for Innovation in the Community College USA. Demikianlah hasil dari karya tulis ilmiah saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.